Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Asal Muslim Dunia Maklar karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang dunia maklar. Dan ini mungkin jamaah tema yang terakhir ya dari kitab ini, dan mudah-mudahan ya bisa selesai walaupun cukup panjang ya, tapi kita coba untuk meringkas ya. Yang penting intinya tersampaikan ya. Yang penting intinya tersampaikan. Ya jemaah sekalian, penulis kitab mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dunia maklar dalam dalil ya. Jadi artinya jemaah ya, pembahasan ini akan menjelaskan apakah maklar itu sudah ada ya, terkhusus di zaman para sahabat. Maka di sini jelaskan maklar dalam bahasa Arab disebut dengan simsar. Sedangkan kegiatan maklaran disebut samsarah. Dan kegiatan ini sudah ada sejak masa silam. Ya, bahkan para sahabat menyebut para pedagang dengan maklar. Ya. Walaupun akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan apa? Dengan nama yang lain. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan dari Qais bin Abi Ghazarah ya, yang mengatakan kharaja alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi suq wa nahnu nabi'u al-awsat wa nahnu nabi'u al-awsat wa nahnu nusamma as-samasirah. Afan nusamma jamaah atau nusamma samasirah. Fasammana bismin ahsan min mimma sammaina bihi anfusana. Jadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui kami di pasar. Ketika itu kami sedang bertransaksi dengan menakar. Kami para pedagang ya, disebut dengan as-samasir. Jadi kami para pedagang ya, disebut dengan as-samasir. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nama kepada kami dengan nama yang lebih bagus daripada nama yang kami berikan untuk menyebut para pedagang. Ya, faqala ya masaru tujjar. Jadi dinamakan apa? Tujjar, pedagang. Nah, sehingga ini dalil bahwasanya istilah ya samsara ataupun ya simsar maklar itu sudah ada semenjak apa? Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya masalahnya dalam beberapa riwayat yang mauquf, yang mu'allaq ya, riwayat yang mu'allaq yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan fi ajlis ya simsari ba'san. Menurut Ibnu Sirin atau bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai ya, dan Hasan Al-Basri, mereka mengatakan upah maklar dibolehkan. Jadi upah maklar itu dibolehkan.
Wa qala Ibnu Abbas la ba'sa an yakun bi hadha thawb fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Ibnu Abbas mengatakan tidak masalah penjual mengatakan jualkan baju ini seharga sekian. Jika lebih dari harga sekian, keuntungan itu jadi milik kamu. Wa qala Ibnu Sirin, idza qala bihu bikadza fama kana min ribhin fa huwa laka. Au baini wa bainaka fala ba'sa bihi. Muhammad bin Sirin mengatakan tidak masalah penjual mengatakan silahkan jual dengan harga sekian, nanti untungnya milik kamu, atau nanti untungnya kita bagi dua. Sehingga intinya masalahnya keterangan ini menunjukkan bahwasanya maklaran bukan sesuatu yang baru, namun sudah ada ya sejak masa silam, dan upah yang diterima oleh maklar adalah upah yang halal, ya upah yang halal. Ya. Ini yang pertama. Sekarang masalahnya hal yang paling penting atau sangat penting untuk memahami maklar, kita harus tahu ya tentang akad ijarah dan akad ju'alah. Ini penting karena akan terkait ya dengan dua akad ini. Ya, benar kita mengatakan akad jual, akad jual jasa ada dua ya. Akad jual jasa ada dua. Yang pertama akad ijarah dan yang kedua akad ju'alah. Pertama akad ijarah, yang kedua akad ju'alah. Di dua akad ini sama-sama ya menawarkan jasa. Cuma bedanya penentuan upahnya dilihat dari sisi apanya. Itu saja. Ya. Kita lihat aja Mas. Kita lihat perbedaannya ya. Keduanya sama-sama jual jasa, hanya saja bedanya untuk ijarah perhitungan fee ataupun ujrah berdasarkan rentang waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun, sesuai dengan kesepakatan. Misal seseorang dia nyewa rumah, ditetapkan sebulannya misalkan 1 juta misal, lagi namanya ijarah aja, namanya ijarah. Walaupun kenyataannya misalkan rumah itu ditinggal nggak dipakai, ya tetap harus bayar. Karena memang ini apa? Ijarah. Ya, akad ijarah. Jual jasa ya, jual jasa. Contoh akad ijarah adalah si A mengiklankan produknya di web milik si B dengan tarif 1 juta per bulan tanpa melihat seberapapun kenaikan penghasilan si A sesudah iklan. Sehingga andaikan setelah diiklankan tidak ada satupun orang yang mengklik iklan produk si A, maka dia tetap berkewajiban membayar biaya iklan 1 juta. Ya, namanya apa? Ijarah. Ya. Karena dia sudah nyewa jasanya. Perkara kemudian iklan itu ada yang baca ataupun tidak, itu urusan lain. Urusan apa? Lain. Sama seperti rumah itu mau dipakai atau tidak, itu urusan beda. Yang penting dia menyewakan rumah, yang penting dia menyewakan jasa iklan, sudah ya. Adapun hasilnya itu urusan beda. Sementara untuk ju'alah berhitungan upah atau ju'lu ya, berdasarkan perolehan target yang dicapai. Tanpa melihat tentang waktunya. Misal ya, si X memasang iklan produknya di web si Y dengan kesepakatan jika ada yang mengklik banner iklannya ya, si Y akan mendapatkan 1000 per 1 klik. Jika dalam sebulan hanya 10 orang yang mengklik banner iklan tersebut, berarti si Y hanya mendapat 10.000. Jadi kalau kemudian tidak ada yang mengklik, ya sudah nggak dapat. Itu bedanya. Sebulan misalkan dia sudah pasang, tetapi tidak ada yang mengklik, berarti dia tidak dapat apa? Bayaran.
Nah, ini namanya ju'alah. Contoh yang lain jamaah ju'alah itu seperti apa? Apa namanya? Sayembara ya, untuk mendapatkan barang. Barang siapa yang bisa mendapatkan motor saya yang hilang, nanti akan saya beri upah 1 juta. Misal. Ada orang sudah nyari sampai 2 bulan nggak dapat, ya sudah nggak, dia apa? Tidak berhak mendapatkan upah. Atau mungkin satu orang dia cari 1 hari ketemu, dapat 1 juta. Nah, intinya apa? Intinya hasil. Ini ju'alah. Beda kalau ijarah, intinya apa? Jasanya. Mau jasa itu dipakai ataupun tidak, yang penting intinya sudah dikeluarkan jasanya. Ya. Kalau ini hasil, kalau hasilnya tidak ada, ya tidak berhak seperti itu, coba. Ya. Tapi sekali lagi sama-sama apa? Jual jasa, sama-sama jual jasa. Dan yang masalahnya, baik akad ijarah maupun ju'alah, kedua-duanya dibolehkan oleh syariat. Dulunya boleh, tidak masalah. Yang penting intinya apa? Harus jelas akadnya. Kalau akad ijarah, ya nanti ada syaratnya. Waktunya harus jelas, kemudian harganya harus jelas. Orang nyewakan rumah jamaah, itu harus jelas. Sebulan 1 juta. Nggak boleh kemudian antum mau nyewa rumah anak, silahkan bayar seikhlasnya. Nggak boleh jamaah. Itu nggak sah akadnya. Harus jelas. Kecuali kalau ingin apa? Menggratiskan, mendermakan, itu beda. Tapi kalau akadnya ijarah maka harus jelas. Ya, bulan berapa? Ya, setahun berapa? Itu harus jelas. Harus jelas. Kenapa? Karena termasuk akad ijarah seperti itu. Tapi kalau akad ju'alah bebas. Tidak harus ya. Tidak harus. Yang penting sepakat berapa, seperti itu. Yang kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Ya, saya singkat ya. Para ulama ya, juga sepakat bahwa transaksi ju'alah hukumnya boleh. Kalau ijarah ini ya sudah. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Aku tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat tentang bolehnya ju'alah. Kemudian pada asalnya ju'alah adalah termasuk transaksi ijarah atau jual jasa. Namun terdapat beberapa kelonggaran dalam transaksi ju'alah yang tidak dijumpai dalam transaksi ijarah. Dalam transaksi ju'alah dibolehkan ada ketidakjelasan volume pekerjaan yang dilakukannya. Misal pekerjaannya menjualkan mobil, boleh jadi ada orang yang bisa menjualkan mobil ya tersebut dalam waktu sehari. Bisa jadi ada yang baru bisa menjualkan setelah iklan setahun. Jadi kalau volume pekerjaannya boleh tidak jelas. Tapi kalau upahnya ya harus jelas ya. Kesepakatannya berapa? Upahnya misalkan nanti kalau dapat upahnya sekian, ya harus jelas. Biar tidak terjadi apa? Sengketa. Tapi kalau volume pekerjaannya ini nggak jelas, nggak masalah. Nah, tidak masalah. Kemudian masalah yang selanjutnya dalam akad ijarah maupun ju'alah, upah yang diterima oleh penyedia jasa statusnya halal apabila memenuhi 2 syarat. Ingat, apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jasa yang dia sediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah. Ingat, yang pertama, jasa yang disediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah. Jadi kalau jasanya sudah haram ya sudah, berarti sudah tidak dibolehkan. Ya, dia jual jasa apa? Ngeramal. Ya. Jasa apalagi jamaah. Praktek naudzubillah ya. Jual diri dan sebagainya. Ini sudah tidak benar. Berarti kalau sudah seperti ini, berarti akad jasanya sudah haram. Ya. Yang keduanya masalah yang tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Jasanya halal, tapi kalau kemudian ya bisa menjerumuskan seseorang pada hal yang diharamkan, maka tidak dibolehkan. Contohnya apa?
Contohnya misalkan tukang bangunan jamaah. Tukang bangunan itu profesi yang halal atau haram jamaah? Halal. Tapi kalau misalkan dia diminta untuk membangun tempat lokalisasi, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi haram jamaah. Jadi haram. Ya. Nyewakan rumah itu boleh, tapi kalau kemudian dia nyewakan rumah untuk apa? Bank ribawi, boleh tidak? Nggak boleh. Jadi haram. Ya. Jadi upahnya jadi haram. Kenapa? Karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, sehingga ini penting untuk diperhatikan. Ya, penting untuk diperhatikan. Ya. Sekarang ya masalahnya bagaimana takyif fikih makelar? Pendekatan ya fikih terkait tentang ya makelar. Kita lihat. Untuk bisa memahami akad makelar dengan benar, kita perlu mengenali pendekatan fikhiyah, takyif fikih untuk kasus makelaran. Kata penulis kitab, kami simpulkan dari kitab Al-Wasa'id Tijariyah fil Mu'amalat Al-Maliyah, perantara perdagangan dalam muamalah maliyah. Ya, disertasi yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Athram, ya, Al-Athram, yang ditulis di halaman 109 sampai 116. Beliau menyebutkan 4 takyif fikih ya, yang disampaikan para ulama dalam memandang kasus makelaran. Jadi makelar itu termasuk akad apa sih? Maka para ulama kita mereka menyebut kurang lebih ada 4 pendekatan. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan makelaran adalah akad ju'alah. Akad ju'alah seperti tadi. Jadi jual jasa tetapi volume pekerjaannya tidak jelas. Ya. Yang kedua, mereka mengatakan makelaran adalah akad ijarah. Akad ijarah. Berarti ya harus jelas apa namanya? Jasanya seperti apa. Upahnya juga harus jelas nanti. Kalau ju'ala volume pekerjaannya tidak jelas tidak masalah. Tapi upahnya harus jelas, upahnya harus jelas seperti itu. Yang ketiga, ada yang mengatakan makelaran bisa dijadikan sebagai akad ijarah maupun ju'ala. Dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Dalam mazhab Syafi'iyah dibolehkan melakukan akad ijarah untuk dalal, ya, orang yang menjualkan barang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Is bin Abdissalam. Demikian pula ya, dalam mazhab Hambali, Al-Imam Ibnu Qudamah menegaskan bahwa istijar simsar dibolehkan. Ya. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan makelar bisa dijadikan sebagai akad ijarah maupun ju'alah. Yang keempat, mereka mengatakan akad yang berlaku dalam makelaran adalah akad wakalah. Akad apa? Wakalah. Jadi makelar statusnya sebagai ya, wakil. Sebagai wakil. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Di antara kaidah yang berlaku annad dallala min babil wakalah, bahwasanya akad dengan para dalal ya makelar ya barang masuk dalam kategori akad wakalah. Dan insya Allah kata penulis kitab, pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran, bahwa samsarah adalah akad wakalah bil ju'al, ya, akad menjadikan orang lain sebagai wakil dengan upah sesuai target yang disepakati. Nah, jadi yang dipilih oleh penulis kitab bahwasanya apa? Akad simsar ataupun samsarah ataupun makelar termasuk akad wakalah, ya, termasuk akad wakalah. Ya. Dan kesimpulan ini akan memberikan beberapa konsekuensi seperti larangan menaikkan harga tanpa seizin pemilik barang atau tidak dibayar jika gagal mencapai target. Ya. Kemudian atau siapa yang bertanggung jawab menanggung upahnya dan seterusnya. Ya.
Maka ya, coba kita simak berikut ini ya. Pertama, jamaah salin, maklar menaikkan harga tanpa izin pemilik. Karena orang ya diminta jadi calo. Ternyata jamaah salin dia menaikkan barang tanpa seizin pemilik barang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dan kita kadang-kadang banyak yang menjadi apa? Calo. Ya. Maka sangat penting untuk mengetahui apa fikih tentang calo ini jamaah. Ya jamaah sekalian, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengulang dua riwayat mengenai maklaran yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya ya. Yang pertama riwayat dari Ibnu Abbas. La ba'sa an yakul bi hadha thawb fama zada ala kadza wa kadza fahuwa laka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan tidak masalah pemilik barang mengatakan jualkan kain ini jika laku lebih dari sekian maka kelebihan tersebut milikmu ya. Riwayat yang kedua Ibnu Sirin mengatakan idza qala bihu bi kadza fama kana min ribhin fahuwa laka au baini wa bainaka fala ba'sa bihi. Ibnu Sirin mengatakan, jadi Ibnu Sirin yang mengatakan jika penjual mengatakan jualkan barang ini seharga sekian, jika nanti ada untung itu punya kamu, atau jika ada untung nanti dibagi dua ya. Berdasarkan riwayat di atas bisa kita simpulkan bahwa maklaran ada dua cara. Maklaran ada dua cara. Yang pertama, maklar diizinkan untuk menaikkan harga barang sehingga upah maklar dari margin. Dan ini jamaah salim ya, boleh tidak masalah, tidak masalah. Ini yang pertama. Jadi yang kedua jamaah maklar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai dengan yang disepakati. Yang pertama kalau diizinkan boleh tidak masalah. Antum nanti silakan jual rumah ini bebas. Pokoknya intinya saya hargai 100 juta. Nanti antum jual bebas. Kalau kemudian misalkan ternyata dia bisa menjual 150 juta, ya sudah 50 jutanya diambil. Maka ini boleh tidak masalah, ya tidak masalah. Yang kedua jamaah sekalian, maklar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai dengan yang disepakati. Ya. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka maklar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena maklar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik, sehingga dia harus bekerja sesuai dengan instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu terlarang. Ya, jadi kalau misalkan sudah di wanti-wanti, Pak nanti ingat ya harganya sekian, nanti panjenengan dapat upah dari saya, maka ketika itu jamaah sekalian tidak boleh kemudian dinaikkan, jual saja sesuai dengan permintaan ya pemilik barang. Perkara kemudian dia minta upah, ya sudah sepakati berapa upahnya, kalau kemudian sudah disepakati, oh nanti upah antum 20 juta, ya sudah antum menjual sesuai dengan harga yang diminta oleh pemilik barang, dan kemudian diam-diam dinaikkan, itu nggak boleh jamaah. Kalau kemudian dinaikkan berarti dia tidak amanah, Kemudian kalau terjadi maka kelebihan itu milik siapa? Ya. Diminta untuk dijual 100 juta. Dia dapat fee 20 juta misalkan. Ternyata ya barangnya dijual 150 juta. Maka 50 ini milik siapa? Dan nanti akan kita bahas ya. Nanti kita akan bahas. Ya, jamaah sekalian, bagaimana jika sudah terlanjur menaikkan harga? Jika maklar sudah terlanjur menaikkan harga tanpa seizin pemilik dan akad telah terjadi, maka kelebihan dari harga yang diizinkan menjadi hak pemilik. Jadi yang 50 juta itu milik pemilik barang. Karena dia diizinkan cuma 100 juta, kemudian kok dijual 150 juta. Ya sudah, 50 juta itu milik pemilik. Adapun dia fee-nya yang sudah disepakati tadi 20 juta. Ya.
Adapun kalau kemudian kok musyawarah lagi, ya silakan. Yang penting saling ridho. Yang penting saling ridho. Misalnya si A meminta si B untuk menjualkan motornya seharga 5 juta. Dan jika laku akan diberi 10%. Namun si B menjualnya dengan harga 6 juta tanpa sepengetahuan si A. Maka nilai 6 juta itu wajib diserahkan kepada si A semuanya. Selanjutnya berapa hak si B kembali kepada kebijakan si A sebagai pemilik. Dia bisa diberikan 500.000 atau nilai berapapun yang disepakati. Kalau awalnya sudah nanti fi antum 10% sudah kasih. Atau kemudian misalkan pemilik barang memberikan lebih, itu urusan dia. Ya, urusan apa? Dia. Tapi hak dia awalnya apa? 10%. Perkara kemudian pemilik barang karena terjual lebih mahal, akhirnya ditambahi misalkan, itu urusan dia. Itu urusan dia. Ya. Kemudian masalah bagaimana dengan kasus sebaliknya, jika si C meminta si D untuk membelikan motor ke dealer. Seusai transaksi, dealer menghadiahkan sepeda mini ke si D. Milik siapakah sepeda mini ini jamaah? Jawabannya milik si C, karena si D hanya wakil dari si C. Nah ini yang kadang-kadang dijadikan apa jamaah? Kesempatan ya sebagian orang. Dia kerja di pemerintahan, bagian pengadaan barang. Satu dapat apa? Harga murah. Yang kedua dia beli di toko keluarganya. Yang ketiga, kalau ada harga apa? Ada diskon dan sebagainya, diambil sendiri cuma. Jadi pelanggarannya banyak sekali. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau ingat, seseorang jadi wakil, apapun yang akan muncul dari apa transaksi tersebut itu milik yang mewakilkan. Ada diskon, kembalikan kepada siapa? Yang mewakilkan. Ya. Disuruh untuk membeli motor misalkan, kemudian ternyata dapat diskon. Harga awalnya 6 juta. Setelah ditawar, kemudian sepakat 5 juta. Maka 1 juta itu jamaah milik siapa? Yang mewakilkan. Sama ketika Rasulullah mewakilkan kepada seorang sahabat untuk membeli 1 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Dan ternyata sahabat ini pandai untuk menawar, sehingga dengan 1 dinar dia dapat 2 ekor kambing. Ketika pulang di perjalanan ada yang nawar, dan dia juga pandai menjual. Ternyata laku 1 dinar. Jadi dia pulang bawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Dan semua itu diserahkan ke Nabi. Bukan kemudian, kan ya Rasulullah, Anda cuma minta diberikan 1 ekor kambing, enggak. Semua itu milik Nabi jamaah. Nah ini yang kadang sebagian orang tidak paham, dikira kelebihan itu milik wakil. Ya, padahal kelebihan itu milik orang yang mewakilkan, bukan milik wakilnya. Kemudian masalahnya, bolehkah makelar mendapatkan fee dari kedua pihak? Dari penjual dapat, dari yang beli juga dapat. Boleh tidak jamaah sekalian? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli, tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli. Ini hukum asalnya. Ini hukum asal. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Athram, dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Wasatah At-Tijariyah fil Mu'amalah Al-Maliyah, dia mengatakan, fa idza lam yakun syartun wala urfun wadh-dhahiru an yuqal innal ujrata ana man wasattahu minhuma falau wasattahu al-ba'i fil bai'i kanatil ujratu alayh law wasattahu al-mushtari lazimathu al-ujratu fa in wasattahu
kanat bainahuma. Jika tidak ada kesepakatan antara aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat upah makelar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran ya bagi penjual untuk menjual barang, maka upah makelar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Ya. Nah, sehingga intinya masalahnya hukum asalnya boleh, tetapi kalau bicara misalkan aslinya siapa sih yang wajib, ya tergantung siapa yang memintanya, kan dia wakil. Jadi pendapat yang tepat tadi ya, penulis kitab menguatkan bahwasannya makelar itu wakil. Jadi siapa yang menunjuk dia, hukum asalnya dialah yang memberikan ujroh, hukum asal. Tapi kalau kemudian misalkan kok ternyata ya kedua belah pihak dengan sukarela ngasih upah, tidak masalah. Ya tidak masalah. Yang penting intinya apa? Saling ridho seperti itu. Yang punya masalah ini ikhwan wa akhwati fillah. Ini silang pendapat ya. Menurut ulama Syafi'iyah, semua upah, marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual. Kelasnya dua ya. Tapi di sini ya Mas Alian, pendapat yang lebih tepat bahwa upah makelar bisa saja dibebankan ke penjual maupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Ya. Kenapa? Karena yang mendapat manfaat dari makelar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli itu ini dibolehkan, tidak masalah. Jadi kalau misalkan makelar itu murni yang dapat manfaat apa penjual, ini juga keliru. Karena pembeli pun apa dapat manfaat, dia sudah cari-cari barang nggak dapat. Giliran ada makelar, ternyata dia bisa mendapatkan barangnya misalkan. Jadi sama-sama ya, sama-sama dapat manfaat seperti itu. Sehingga artinya kalau misalkan mereka saling ridho untuk memberikan upah, ya boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Tetapi jamaah sekalian, ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah mengenai aturan nilai fee untuk para makelar. Jawaban Lajnah Daimah, idza hasala ittifaqun bainad dallal wal ba'i wal mushtari ala an yakhudha minal mushtari aw minal ba'i aw minhuma ma'an sa'yan makluman jaza dzalika wala tahdida lisa'i binisbatin muayyanah bal ma hasal alaihi al-ittifaq wat taradi mimman yadfa'u sa'ya jaza. Jika ada kesepakatan antara makelar dengan penjual dan pembeli bahwa biaya makelar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu, namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua ya, pihak ketika menyerahkan upah. Tapi ingat ya, di sini diberikan catatan, jangan sampai kemudian membebani ya. Karena mungkin terlalu tinggi ya, terlalu mahal misalkan, dengan hujah ini untuk upah maklarnya ya, maka jangan ya. Tapi apa? Dengan harga yang wajar, dengan upah yang wajar, agar tidak kemudian membebani apa ya, mungkin pembeli seperti itu masalahnya ya. Kemudian masalahnya, bolehkah upah makelar dimasukkan dalam harga barang? Misal harga mobil biasanya apa? 100 juta. Tapi karena ada calon pembeli, dia datang lewat makelar, sehingga pemilik mobil menaikkan harganya menjadi 125 juta. Ya. Jadi niat pemilik mobil 25 jutanya untuk siapa? Makelarnya. Untuk makelarnya. Boleh tidak masalah? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
penjual boleh menaikkan harga barang untuk menutupi biaya maklar tanpa harus memberitahu pembeli. Dengan ketentuan penambahan itu masih terhitung normal, wajar, boleh, tidak masalah. Tidak menipu, ya, tidak masalah. Di antara yang menegaskan bolehnya hal ini adalah Al-Kasani, ya, ulama Hanafi, yang mengatakan la ba'sa bi an yulhaqu bi ra'sil mali ujratul qassar was-sabbab wal ghassal wal fattal wal khayyat was-simsar was-sa'iqul ghanam wal qira', ya, wa nafaqatu rik min ta'amihim wa kiswatihim wa ma la budda lahum minhu bil ma'ruf atau kama qala li'anna al-'adata fiha baina tujari annahum yalhaquna hadhihi ma'unna bi ra'sil mali wa ya'uddunaha minhu wa urful muslimin wa 'adatuhum hujjatun mutlaqah. Tidak masalah memasukkan semua biaya ke dalam harga, seperti biaya pembersihan kain, wantek kain, tukang cuci, pemintal, penjahit, makelar, atau biaya pengembalaan kambing, ya, sewa lahan, kebutuhan makan minum budak dengan nilai sewajarnya, ya, dengan nilai sewajarnya. Karena sudah menjadi hal biasa yang dilakukan para pedagang, mereka memasukkan semua biaya keberadaan barang itu ke dalam harga pokok dan mereka hitung sebagai HPP, harga pokok produksi. Sementara kebiasaan kaum muslimin bisa menjadi dalil secara mutlak. Nah, sehingga tidak masalah, boleh. Tapi tadi, ya, sewajarnya, ya, sewajarnya. Alasan yang menguatkan hal ini jamaah sekalian, bahwa pemilik barang berhak untuk menjual barangnya dengan harga sesuai yang dia kehendaki. Karena hukum asal jual beli adalah saling ridho. Jadi penjual berhak menawarkan barangnya dan pembeli berhak untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga lebih murah. Ya sudah, kalau misalkan dia tidak mau beli, ya jangan beli, ya. Perkara kemudian harganya kok beda, itu urusan pemilik barang. Karena pemilik barang itu jamaah sekalian punya hak mutlak untuk apa? Menaikkan, ya. Yang penting jangan nipu, ya. Yang penting jangan nipu. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Sudah tidak membahayakan orang lain juga, ya. Ini saat-saat yang lainnya seperti itu jamaah. Sehingga Allah Ta'ala jamaah sekalian tidak masalah. Ya. Jadi penjual berhak menawarkan tanahnya dengan harga 500.000 per meter atau 600.000 per meter atau harga berapapun, meskipun harga itu sudah termasuk biaya pemasaran. Dan ketika pembeli ridho, tidak ada masalah, ya, hal apa terkait hal ini, kecuali dalam kondisi darurat, di mana kenaikan itu sangat memberatkan bagi pembeli. Contoh yang mungkin saya jumpai adalah HPP obat. Sebagian produsen memasukkan hadiah untuk para dokter yang menjadi kerja sama dengannya dalam HPP. Betapa banyak orang sakit tidak mampu membeli obat karena harganya yang mahal, disebabkan, ya, gratifikasi dokter. Padahal, ya, harga produksi obat itu sebenarnya cukup murah. Ini kecualikan, ya, sehingga tidak boleh kalau kemudian memang, ya, naiknya gara-gara seperti ini, ya. Di samping juga banyak pelanggaran seperti itu jamaah sekalian. Kemudian masalahnya, bolehkah makelar dimaklarkan? Jadi calo kemudian mencalokkan lagi, dia calo, kemudian cari calo lagi, antum mau mungkin dari calo anak misalnya, malah dia calo jamaah, ya. Pada dasarnya posisi maklar adalah dari penjual atau pembeli, itu asalnya. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika dia diminta penjual untuk memasarkan barangnya, dan dia juga bisa menjadi wakil pembeli ketika dia diminta pembeli untuk mencarikan barang untuk dibeli, ya. Dan dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada yang lain dengan izin orang yang mewakilkan dengan kesepakatan para ulama, ya, boleh, tidak masalah. Jadi ada orang dijadikan wakil kemudian mewakilkan lagi, boleh, dengan catatan apa? Diizinkan oleh pemilik barang. Enggak apa-apa, silakan antum cari wakil yang lain, ya, tidak masalah. Nah, cuma nanti jamaah sekalian resiko yang terjadi karena wakil itu apa? Akadnya akad
amanah. Kalau kemudian misalkan barang itu rusak, kalau bukan karena keteledoran, berarti wakil tidak wajib ganti rugi. Dia disuruh jual mobil jemaah. Misal mobil itu sudah ditaruh di apa namanya di rumahnya, digembok, dikunci di garasi ya. Ternyata dicuri jemaah. Dicuri tengah malam, semua penghuni rumah lagi tidur, dijebol ya. Sehingga mobil itu hilang. Siapa yang wajib tanggung jawab jemaah? Dia wakil. Jawabannya yang tanggung jawab pemilik mobil. Milik mobil. Kenapa? Karena wakil tadi sudah menjalankan amanah, sudah digembok ya, sudah dimasukkan rumah, ternyata dijebol juga ya. Beda kalau kemudian misalkan wakil tadi ceroboh, ditaruh di luar rumah, tidak dikunci dan sebagainya, sehingga mobil itu hilang, ya wajib tanggung jawab. Wajib tanggung jawab. Kalau gini ya masalahnya, ternyata ia menghilangkan wakil yang kedua, bagaimana? Jadi wakilnya untuk menjualkan mobil, ternyata dia mewakilkan lagi ke orang lain. Ternyata di wakil yang kedua mobil itu hilang ya. Dilihat, kalau wakil yang kedua dia sudah menjaga amanah dengan apa namanya, semampunya misalkan, ternyata hilang, apa kemudian yang tanggung jawab pemilik mobil? Dilihat, kalau diizinkan wakil yang pertama untuk mewakilkan lagi, berarti yang tanggung jawab siapa? Pemilik mobil. Tapi kalau misalkan wakil yang pertama dia mewakilkan ke orang lain tanpa seizin pemilik, maka yang tanggung jawab adalah wakil yang pertama. Dia harus ganti rugi. Nah itu resikonya sama, resikonya. Ya, karena ingat, wakil itu akad amanah, bukan domanah. Sehingga kalau misalkan terjadi kerusakan pada barang yang diwakilkan, maka kalau dia sudah menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya, maka yang tanggung jawab adalah pemilik barang seperti itu. Ya. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, la yakhlu at-tawkilu min thalathati akhwal. Ahaduha an yanhaya al-muwakil wakilahu an at-tawkili fala yajuzu lahu dhalika bi ghairi khilaf. Jadi kasus mewakilkan orang lain ada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan ke orang lain. Maka wakil tidak boleh mewakilkan kepada siapapun tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi kalau memang tidak diizinkan, ya jangan. Kalau kemudian dia mewakilkan orang lain, ya sudah tanggung jawab. Terjadi sesuatu, dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Yang kedua, orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk mewakilkan ke orang lain, maka dia boleh mewakilkan orang lain karena ini adalah akad perizinan, sehingga wakil berhak melakukan sesuai izin ya. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di masalah seperti ini ya. Ini 3 kan, tapi yang 3 nggak disebutkan jamaah. Jadi masalah kalau diizinkan maka tidak masalah, tapi kalau tidak maka tidak diperbolehkan. Ya intinya kalau diizinkan maka tidak masalah. Sekarang gini masalahnya, bagaimana cara pembagian hasilnya? Kalau kemudian misalkan dia wakilkan lagi, berarti kan artinya apa? Yang menjadi makelar tidak hanya 1 orang. Sama seperti makelar rumah itu kadang-kadang apa? Banyak orangnya coba. Ketika makelar bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain, yaitu para RCTI, ya, rombongan calo tanah Indonesia, untuk memasarkan sekian unit perumahan, maka pada hakikatnya mereka melakukan syirkah abdan, dan sudah kita bahas ya di fikih apa jemaah?
mulakhas fikih ya kalau nggak salah. Ya, dibahas tentang apa syirkah ya. Sudah kita bahas. Semua sudah lama ya. Atau syirkah amal. Dan dalam syariah, dalam syirkah abdan, semua bekerja dengan porsi yang sama atau sesuai kesepakatan, dan jika ada salah satu yang berhasil, maka keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ya, contoh syirkah abdan itu gini, jemaah. Ada 5 orang, mereka sepakat. Ayo, pagi ini kita masuk hutan. Kita cari kayu bakar. Nanti hasilnya kita kumpulkan bareng, setelah itu kita jual. Hasilnya kita bagi. Ya, misalkan dibagi rata, ya sudah, tergantung kesepakatan. Ternyata yang kuat dapat apa? Mungkin kayu bakar lebih banyak. Yang mungkin apa namanya, badannya kurus, ternyata dapat sedikit. Tapi kalau sudah sepakat, misalkan dikumpulkan, ya sudah. Berarti apa? Kalau terjual berapapun nominalnya, bagi rata. Ya, bagi rata seperti itu. Contohnya gini. Anda misalkan sekumpulan tukang jahit. Ayo kita buat konveksi atau buat apa istilahnya. Yang penting intinya kita bekerja di situ, nanti apa namanya, siapapun yang memakai jasa kami, jasa kita misalkan, nanti uangnya kita kumpulkan. Setelah 1 bulan hasilnya berapa kita bagi rata. Itu pun tidak masalah seperti itu. Namanya apa? Syirkah abdan. Ya, syirkah abdan. Ya. Dan itu dibolehkan. Atau mungkin yang masalah antum kumpulkan ya. Orang-orang yang misal ahli listrik, ahli apa namanya, AC, ahli kipas dan sebagainya dikumpulkan. Nanti sepakat, ya. Ayo kita buat syirkah. Ya. Nanti uangnya kita kumpulkan dulu, kita setiap 1 bulan kita bagikan. Antum kumpulkan, tidak masalah. Nah itu boleh ya, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang penting intinya mereka sepakat. Ya. Pembagiannya sesuai dengan apa yang disepakati. Dan ini dibolehkan, ya, ini diperbolehkan. Ibnu Mas'ud menceritakan, istaraqtu ana wa Sa'ad wa Ammar yauma Badrin fima nusibu lahum. Ya. Afan fima nusibu, ya, falam aji ana wa la Ammar bi syai'in wa ja'a Sa'ad bi rajulaini. Saya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir berkongsi pada perang Badar untuk mendapatkan tawanan. Saya dan Ammar tidak memperoleh seorang pun, sementara Sa'ad membawa 2 orang. Jadi mereka sepakat yang kerjasama. Syirkah ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'ad dan Ammar adalah syirkah dalam memperoleh tawanan. Selanjutnya mereka akan membagi hasil rampasan dari tawanan yang didapat. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka berkongsi dalam usaha. Dan ketika salah satu mendapatkan hasil, maka hasilnya ini dibagi bersama sesuai kesepakatan. Dan ini dibolehkan, tidak masalah. Nah, maka tadi ya, kalau ternyata maklar memaklarkan lagi, calo mencari calo lagi, ternyata apa? Barangnya terjual. Makanya masalahnya upahnya tetap dari awal sepakat, pokoknya intinya 10%. Maka calo-calo tadi dia berhak 10%. Kemudian bagaimana pembagiannya? Ya sudah, sesuai dengan kesepakatan. Kalau kemudian misalkan calo yang pertama ya, dia memberikan upah kepada calon yang kedua, oh nanti kamu dapat upah dari saya sekian, ya sudah, sesuai dengan apa? Kesepakatan. Tapi intinya dibolehkan, adapun hasilnya nanti dibagi ya bersama calon tersebut sesuai dengan ya apa namanya nominal yang disepakati seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, ini pembahasan singkat terkait tentang maklar ataupun calo, mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah ya, kita selesai membahas kitab Pasar Muslim Dunia Maklar. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih mencari kitabnya ya, mana yang cocok untuk kita bahas. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada kitabnya, kalaupun tidak pekan depannya lagi ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah,
Sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah sampai pada kita jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya terkait dengan jualah tadi ya. Ju'alah, nah. Ju'lu ya. Ju'lu atau ju'alah. Misalnya Sidik memasang iklan produknya di web Y dengan kesepakatan jika ada yang mengklik banner iklannya, si Y akan mendapatkan 1.000 paket. Nah, dulu ada iklan di HP ya kalau dulu ya. Jadi ada iklan, tugasnya adalah dia mengirimkan ke banyak orang, terus orang tersebut suruh mengklik iklan. Nanti ketika mengklik iklan, nah yang punya HP itu mendapatkan 100 rupiah seperti itu. Nah, apakah penghasilan yang tukang mengklik iklan itu apakah halal atau haram, karena ini kan si Y yang menyebarkan busir atau apa itu tersebut. Dan yang kedua terkait dengan pertanyaan di luar. ya. Yang pertama tadi tugas dia itu mengklik. Kemudian setelah mengklik dikasih bayaran. Ya. Apakah ini ju'alah atau bukan jemaah? Ju'alah atau ijarah jemaah? Gini, ini jasa atau jual beli jemaah? Karena mengklik itu dia butuh modal tidak ya? Modalnya kuota. Tapi gini jemaah, pertama, kenapa dia mengklik? Klik apa dia? Jasanya apa? Halal atau haram? Apa dia mengklik iklan yang iklan ini mengiklankan barang yang haram atau mubah? Itu juga perlu untuk ketahui. Contoh misalkan dia kirimkan iklan pemasaran warung misalkan, ya, disuruh klik atau misalkan bikin komentar bagus, ya. Maka ini dilihat, berarti ini jasa. Tetapi apa kemudian ketika dia berkomentar, oh ini makanannya enak, sesuai dengan kenyataan, itu dusta. Kalau kemudian ternyata makanan itu tidak enak, cuma agar laku, semua di calling ya, diklik ya, nanti review biar bagus. Nah, ini namanya kedustaan, tidak boleh. Ya, tapi kalau misalkan dalam artian disuruh mengklik, kemudian suruh memberikan komentar sesuai dengan kenyataan, silakan kasih komentar ya sesuai dengan hakikatnya. Enak ya enak, tidak ya tidak, maka ini nggak masalah. Ya. Dan jasa dia halal. Tapi kalau kemudian misalkan hanya pura-pura, apalagi tadi ya berbohong ya, agar mungkin jualannya laku ataupun warungnya jadi laris, maka kalau seperti ini tidak dibolehkan. Ya, tapi kalau misalkan mubah dan sesuai dengan kenyataan, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala alim bissawab. Ada satu lagi Ustaz terkait dengan pertanyaan di luar tema. Ini kan sudah mau masuk bulan Ramadan ya Ustaz. Biasanya saya ditawari untuk menjadi imam di masjid tempat saya kan. Di masjid tempat saya kan kalau sholat tarawih itu, sholat tarawih ada istilahnya habis sholat yang setiap 20 rakaat awalnya. Setiap 4 rakaat itu ada doa bersama biasanya. Ya, seperti biasa di tertentu itu, ya biasanya saya menolak dengan alasan ada doa bersama tersebut, dan setelah sholat witir juga ada doa bersama. Nah, saya minta pendapat dari pusat, langkah yang saya ambil untuk yang berikutnya seperti apa? Ya, pertanyaannya, apakah antum yang disuruh doa atau orang lain? Imamnya biasanya suruh doa. Ya, jangan salah lihat gini. Jadi imam adalah sesuatu yang memang, masya Allah, ya, disyariatkan, bahkan dianjurkan. Ya. Bahkan kalau
di tempat tersebut tidak ada yang bisa kecuali dia, mungkin bisa wajib jamaah. Ya. Tapi ingat, jangan kemudian malah mendukung praktek-praktek kebid'ahannya. Itu penting. Ya sudah, ketika mereka minta antum untuk jadi imam, antum harus punya syarat. Ana mau jadi imam, tapi ingat, saya tidak bisa melakukan ini dan itu. Ya. Saya mau jadi imamnya saja, tapi yang lainnya saya nggak bisa. Itu harus tegas. Ya. Karena ingat ya, masalah bid'ah itu bukan suatu yang ringan. Bid'ah itu kalau dibandingkan dengan maksiat biasa, mana yang lebih parah? Bid'ah. Bahkan bid'ah itu jamaah suatu maksiat yang lebih dicintai oleh iblis. Itu bid'ah jamaah. Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk tobat. Kalau maksiat yang biasa, mungkin saja dia bertobat jamaah, karena dia tahu ini maksiat. Tapi kalau bid'ah, pelakunya menganggap ini perbuatannya baik, padahal itu bid'ah. Padahal itu bid'ah jamaah. Bahkan di antara yang paling atau buruknya jamaah, pelaku bid'ah itu seolah-olah dia menuduh Nabi berkhianat. Ini bahaya. Sehingga harus punya pendirian, tetap mau jadi imam, tapi embel-embel yang tadi jangan. Ya. Kalau mengiyakan nanti tidak akan hilang jamaah. Tidak akan hilang. Maka mulai pelan-pelan berdakwah. Ya, pelan-pelan. Pokoknya antum ngomong saja, ana nggak bisa doanya. Ya. Perkara kemudian mereka kok nunjuk yang lain, itu urusan dia. Tapi antum sendiri jangan berbuat. Jangan melakukan apa? Doa tadi, jangan melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan. Cukup jadi imam saja. Cukup jadi imam saja seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, wa jazakallahu khairan. Afiyullah barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, tadi saya mendengar masalah menjual jasa ya. Pak Ustadz mencontohkan tukang. Nah. Tukang itu harus lihat-lihat. Kalau sekiranya dia membangun tempat yang tidak dibenarkan seperti lokalisasi, ya, kemudian membangun tempat ribawi, itu tidak boleh. Itu Pak ya. Tempat ribawi itu saya berasumsi misalkan seperti bank. Nah. Benar kan? Kalau kita membangun suatu gedung bank misalkan, itu kan tidak hanya sekedar tukang. Karena tidak dulu. Itu mesti ada yang gambar, ada yang ngawasi, ada yang menghitung dan sebagainya. Nah, apakah orang-orang yang menjadi tim ini juga tidak boleh atau haram untuk ikut terlibat dalam pembangunan ini? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya jemaah sekalian, membangun bangunan untuk lembaga yang haram, baik ribawi atau tempat-tempat yang haram lainnya misalkan, maka siapa yang terlibat termasuk dalam larangan firman Allah Azza wa Jalla, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi yang terlibat dia kena. Ya sama tadi, tukangnya kena, kontraktornya kena, yang gambar kena, semuanya kena. Semuanya kena. Yang terlibat semuanya kena. Ya. Bahkan sampai apa jamaah sekalian? Tukang bersih-bersihnya kena. Satpamnya kena tidak? Kena tidak? Kena. Satpamnya kena. Walaupun ada silang pendapat, ya, ada yang mengatakan satpam dikecualikan. Kenapa? Karena satpam itu lebih khusus pengamanan, dan pengamanan itu sifatnya bisa umum. Ada yang mengecualikan, seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau Sulaiman Ibrahim Ar-Ruhaili atau
Yang kemarin di sini siapa? Ibrahim ya. Berarti Sulaiman, saya Sulaiman Ar-Ruhaili. Dia membolehkan. Tapi yang lain mengatakan sampai pun satpamnya kena jamaah. Sehingga semua yang terlibat tidak dibolehkan dan kena ancaman dosanya seperti itu. Ya, kena ancaman dosanya. Ya. Jadi tidak boleh. Yang gambarnya semuanya terlibat nggak boleh. Yang nyewakan tanahnya kena semuanya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah. Pertanyaan tadi. Sudah rumah dikontrakkan kepada karyawan bank konvensional dan yang membayar sewa rumah. Tadi ada perusahaan atau bank tersebut. Apakah hukumnya boleh menerima? Apakah boleh menerima uang sewa? Menyewakan rumah Untuk pegawai bank. ya. Gini. Ini ada dua aja masalah ya. Apakah rumah ini khusus untuk pegawai bank atau dia punya rumah memang disewakan secara acak? Ini untuk menyewa bangun karyawannya dibayarkan bank. Yang jelas dari bank. Berarti rumah itu memang disewa oleh pihak bank, jadikan mes. Jadikan mes, ini nggak boleh. Yang sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Ikut ta'awun al-birri wa al-ismi wal udwan, nggak boleh. Walaupun sewa menyewa rumah itu kuasanya boleh, tapi kalau dikhususkan untuk mereka, berarti ada ta'awun al-ismi wal udwan. Ya. Contohnya ini gini ya Mas Alia. Penjahit. Boleh nggak dia menjahitkan pakaian? Boleh, tidak masalah. Sampai pun yang jahit adalah apa? Pegawai bank, boleh. Tapi kalau misalkan pegawai bank datang, dia menjahitkan seragam apa? Banknya, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Kenapa? Tahu laris tuan. Tapi kalau dia jahit pakaian biasa, boleh. Kenapa? Ini pakaian mau dipakai apa? Bukan untuk di banknya seperti itu. Sama ketika dia misalkan punya rumah disewakan, dikoskan atau misal yang nyewa ada satu orang pegawai bank, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena dia nyewakan. Seperti orang jual makanan jemaah, jual makanan. Yang beli ternyata ya pelacur atau pegawai bank. Boleh tidak? Kita terima jemaah? Boleh, nggak masalah. Dan uang yang kita terima halal. Kenapa? Karena berpindah lewat transaksi yang halal. Tapi kalau misalkan ada pengusaha catering dikontrak oleh pegawai bank khusus untuk apa? Makan siangnya, boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Ikut ta'awun al-ismi wal udwan. Jadi yang paling penting dilihat setelahnya perbuatan kita itu ada unsur menolong mereka di dalam kedolimannya atau kemaksiatannya atau tidak. Itu yang paling penting. Kalau ada berarti nggak boleh. Kalau tidak, tapi ini hanya umum, tapi ya kalau dikaitkan ya akan ada, tapi tidak langsung maka tidak masalah. Yang tidak langsung maka tidak masalah. Seperti tadi dia jual makanan, ternyata yang beli pegawai bank. Nah, ini boleh-boleh saja, tidak masalah, karena memang jualnya secara umum. Ternyata kebetulan memang yang beli pegawai bank, maka boleh, tidak masalah seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Maaf, saya menambahi nyambungnya. Jadi kalau pembayarannya langsung ke bank itu tidak boleh. Pembayarannya. Jadi seperti tadi ada yang gambar, ada yang ngawasi, ada yang macam-macam. Kalau yang bangun itu, yang bayar gitu, tidak langsung dari bank, itu boleh kan? Yang bayar bukan dari pihak bank, tapi yang minta dibuatkan siapa? Ini yang misalkan yang desainnya itu outsourcing misalkan. Nah, itu kan bukan langsung dari bank. Gini, Boleh nggak? kalau outsourcing, Ya, anggap saja outsourcing. ya, contohnya gini, outsourcing dan outsourcing ini ternyata outsourcing ini diminta oleh bank, sahih? Ini, taruhlah bukan outsourcing ya, tapi konsultan lah. Dia kan dapat uangnya tidak hanya dari proyek itu, dari bermacam-macam.
artinya dia tidak langsung dari situ. Itu gimana itu? Gini. Kalau ada pihak ketiga, maka pihak yang jadi bank, pihak kedua, pihak ketiga. Contoh tadi ya, bank, outsourcing, kemudian pegawainya. Maka gini ya Mas Alian, kalau misalkan outsourcing ini murni dalam artian semua pekerjaannya emang dari bank, maka yang kerja di situ ya sama, karena hukum yang sama. Tapi kalau misalkan outsourcing ini umum, dan nangani dari pekerjaan bank, nangani dari proyek yang halal misalkan, maka yang haram itu adalah orang-orang yang terlibat secara langsung. Contoh misalkan yang dia melakukan akad dengan banknya dia kena. Adapun yang di bawahnya, maka mereka tidak masalah. Selagi pekerjaannya halal sebagai tukangnya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan mereka yang di sana, maka tidak boleh. Contohnya gini, ada seorang kerja di PT, PT-nya halal jamaah, tapi PT ini ternyata hutang di bank. PT ini bergerak dalam bidang membuat sepatu. Ternyata ada pegawai yang ditugaskan untuk meminjam di bank, ya, untuk bayar di bank, maka dia yang dilaknat, gajinya haram. Kenapa? Karena yang terlibat langsung. Tapi yang diproduksi dia buat sepatu tidak masalah, halal. Jadi yang terlibat langsung maka haram seperti itu. Ya, jelas? Ya. Lagi saya menyambung. Dalam sistem sekarang, ya, setiap perusahaan itu untuk membackup keuangan itu biasanya dia pasti pinjam dari bank. Nah, jadi nggak bisa, meskipun dia punya pekerjaan, punya proyek, tapi untuk membackup cash flow-nya dan sebagainya itu mesti dia untuk memperlancar, dia pinjam dari bank dulu. Nah, itu gimana itu? Dan itu sudah umum, kecuali memang kita itu usaha sendiri dengan jaringan sendiri, sendiri itu seperti gimana pun seperti itu. Nah, satu, pemiliknya dia kena laknat. Pemiliknya yang dia pinjam ke bank kena laknat. Cuma masalahnya yang punya juga non muslim, ya, yang punya juga non muslim, itu urusan mereka. Ya. Yang kedua, yang terlibat langsung ditugaskan untuk meminjamnya, untuk setor tiap bulannya, dia juga kena. Gaji dia haram. Tapi untuk karyawan biasa yang diproduksi misalkan, jadi satpamnya misalkan, dan pabriknya pabrik mubah misalkan, maka buat mereka boleh halal. Kenapa? Karena mereka tidak terlibat langsung. Dan PT tersebut juga bergerak dalam bidang yang mubah. Perkara kemudian modal, maka yang kena adalah yang pinjam. Yang kena adalah yang pinjam. Ya, karena kayaknya Mas Adian, uang hasil pinjam dari bank, misalkan, kalau kemudian dikembangkan, ternyata Masya Allah, ya, berkembang dan untungnya luar biasa. Pertanyaan ya Mas Adian, apa kemudian hasilnya semua haram? Dia pinjam dari bank untuk usaha catering, ternyata Masya Allah luar biasa. Apa kemudian turunannya semua menjadi haram? Haram tidak jemaah? Jawabannya tidak. Ya. Karena gini, pihak yang ngutang itu justru dia ia memberikan tambahan. Nah, uang yang dipegang dia hal atau haram jemaah? Ada orang pinjam dari bank, uang yang dia pinjam hal atau haram? Atau haram jemaah? Tergantung. Kalau pas mengembalikannya dari uang yang halal, ya jadi halal. Tapi kalau pas nyicinnya pakai uang haram, ya jadi haram seperti itu. Justru yang minjem itu, yang dia ngasih ribanya. Yang ngambil ribanya siapa? Yang banknya, pihak banknya. Dia pihak yang terdolimi. Jadi kalau kemudian sudah berkembang, misalkan usaha itu halal buat dia. Yang penting ketika nyicinnya dari hasil usaha yang halal. Tapi dia dilaknat jamaah. Dilaknat. Sampai
selesai utangnya, dia dilaknat. Tapi kalau kita bicara uang itu, ya milik dia. Jadi bukan kemudian berarti uangnya haram, enggak. Tergantung nyicinya. Antum punya rumah, dulu belinya lewat apa? KPR riba. Sekarang sudah lunas, haram tidak rumah antum jangan. Kenapa halal? Ya sama saja. Sama saja. Ini untuk di rumah, ini untuk usaha, sama saja. Yang penting dulu pas nyicinya pakai uang halal atau haram. Kalau nyicinya pakai uang yang halal, rumah itu halal buat antum. Kalau nyicinya pas modal tadi pakai hasil usaha yang halal, berarti uang itu apa? Halal buat antum. Cuma tadi tidak boleh kemudian diulangi. Kenapa? Karena tetap dilaknat. Ketika dia masih nyicil maka dilaknat seperti itu. Ya, jelas? Allahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi ini bukan kemudian, oh Ustaz berarti boleh dong kita pinjam ke bank? Nggak boleh, jangan masalin haram. Artinya ini buat orang yang sudah terlanjur, misalkan, maka ingat, bukan berarti kemudian gara-gara pinjam di bank akhirnya hasilnya semua menjadi haram. Tidak, tergantung dulu pas nyicinnya pakai hasil usaha yang halal atau haram, seperti itu. Ya Allah ta'ala a'lam bishawab. Adapun tadi terkait bos-bosnya dia pinjam dari bank, ya urusan dia. Yang penting intinya kita kerja di PT yang mubah. Karena mereka pinjam dari bank itu urusan dia, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentang afiliasi TikTok. Saya kurang paham tapi apa? Afiliasi TikTok. Jadi bagaimana hukum dengan MLM afiliasi TikTok yang mendapatkan dan menjual barang yang tidak yang menjual barang di secara online, apakah halal? Aplikasi TikTok kemudian dia dapat apa? Bayaran dari mana? Jadi saya aplikasi TikTok itu jadi kita diminta untuk menawarkan barang, tapi bayar belum kita beli kan? Kita menawarkan barang, kemudian kita dapat fee dari orang yang punya barang. Dari orang yang punya barang. Ya kalau barangnya halal boleh, tidak masalah. Tapi kan itu ini semacam wakil ya? Jadi semacam wakil. Iya, sahih seperti itu. Kalau misalkan dia diizinkan maka dia jadi wakil. Yang penting intinya jasanya mubah maka tidak masalah. Cuma masalahnya gini, ketika lewat TikTok apakah kemudian ada musiknya? Ada musiknya tidak? Kalau dia kemudian menawarkan iklan di embel-embeli tadi ya musik dan sebagainya, ini jadi nggak boleh. Atau mungkin dia mengiklankan ternyata jasa yang haram, ya nanti tidak dibolehkan seperti itu. Kalau saya kadang malah yang saya pernah ada yang pernah bercerita kepada saya, ini barang-barang sekarang yang di kerjaan kita menyampaikan manfaatnya dari barang-barang itu. Tapi kan belum tentu, kadang belum tentu barang itu kita benar-benar manfaatkan dan paham manfaatnya. Kadang cuma disampaikan informasi, kamu namanya ini, kamu sampaikan ini ke dalam video kamu sampaikan ini, berarti orang-orang tahunya ini kamu udah pakai kan. Tapi kan belum tentu kita pakai kan. Jadi kita benar-benar pakai. Ya. Ketika dinawarkan apa kemudian mengiklankan dengan iklan yang bohong? Kalau iklan bohong namanya najas, dan najas itu nggak boleh. Wala tanajasud, jangan akan saling melakukan najas. Jadi mengiklankan tapi dengan membohongi konsumen itu nggak boleh, haram nantinya. Artinya kalau misalkan dia mereview barang dan barang ini misalkan bagus, bener nggak sesuai dengan kenyataan? Atau ini hanya apa tipu-tipu saja? Kalau tipu-tipu ya nggak boleh. Namanya apa? Najas seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan kenyataan maka tidak masalah, diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya pertanyaan jawab tema. Bisa disebutkannya bagaimana jika ada seseorang yang menceritakan aib atau membicarakan pribadian seseorang kepada kita, tapi kita berusaha mengingkari dan tidak menanggapi dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Apakah sudah cukup? Karena saya belum mampu menasihati yang bersangkutan. Iya, ada orang menceritakan aib orang lain. Apa tujuannya? Kalau tujuannya misalkan untuk menghina, merendahkan, berarti ini ghibah jamaah. Ini ghibah. Kalau kita lihat orang menghibah, berarti ini melakukan kemungkaran, maka harus diingkari sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingkar mungkar itu ada 3 tahapan. Pertama dengan tangan, ya, langsung dihardik. Kalau ini nggak mampu dengan lisan, nasihati. Kalau nggak mampu dengan hati, bagaimana? Tinggalkan orangnya. Lepas cerita gini-gini, sudah tinggalkan saja.
Kalau kita tidak bisa nasihati dengan lisan, tinggalkan orangnya. Dan kita tidak boleh kemudian nanggapi, nggak boleh. Beda kasusnya kalau misalkan dia cerita aib tujuannya minta solusi, boleh, nggak masalah. Dan ini bukan ghibah. Ya, bukan ghibah. Atau mungkin dia menceritakan aib orang lain karena memang ini berbahaya. Ini bukan ghibah. Tapi kalau tujuannya untuk merendahkan, menghina, ya, mencemarkan nama baiknya, maka ini ghibah. Maka kalau seperti itu harus diingkari sesuai dengan kemampuan kita. Dengan 3 tahapan tadi, ya, dengan tangan, lisan ataupun hati. Dan hati maka ditinggalkan orangnya, jangan ditanggapi seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikiannya masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.